walaupun kayak cuma 30 menit ya kan Kak, itu Iya. penting juga untuk naikin trafficnya. Daripada nonton cek kodam doang ya. Wah itulah. Udah namanya nggak pernah disebut. Tahapannya itu yang pertama kita harus tahu dulu nih format content plan yang memang fit sama kita. Konten itu kan juga penting banget gitu ya. Terus chat juga penting banget gitu. Terus menurut saya ada satu yang paling penting, itu adalah gambar, yang kadang orang-orang tuh lupain, seller-seller pemula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ketemu lagi hari ini di segmen Bitalk. Mungkin teman-teman sebelum-sebelumnya udah pernah nonton di channel YouTube BigSeller_Indonesia ini. Ada beberapa podcast yang udah bisa teman-teman tonton dan pelajarin, terus terapin juga ke toko teman-teman. Nah, hari ini kita mau podcast lagi nih dengan tema omset meledak dengan 5 detik hook video di marketplace. Nah, hari ini ada siapa aja sih? Sebelum aku kenalin hari ini ada siapa aja, kenalin dulu, namaku Bida Yunita. Aku dari tim Big Seller Indonesia. Mungkin ya udah bosen banget kali ya, tapi gak apa-apa, kita bakal ngobrol-ngobrol, materinya kan gonta-ganti nih, jadi teman-teman bisa simak dari awal sampai akhir, setelah itu baru diterapin ke toko teman-teman. Nah, hari ini akan ada Kak Fahri Ali, selaku tim Business Development dari Big Seller Indonesia, dan ada Kak Hari, selaku Brand Marketing dan Content Creator yang aktif di salah satu media sosial yaitu TikTok. Oke, halo Kak Hari, halo Kak Ali. Halo Kak Bida. Apa kabar? Aku baik banget. Baik banget. Kalau Kak Ali? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Berarti hari ini sama-sama baik, berarti semangat banget ya mau sharing tentang 5 detik video hook di marketplace. Semangat banget. Semangat banget. Oke, jadi kita hari ini sebenarnya mau jawab-jawabin pertanyaan sih Kak, karena ada beberapa pertanyaan yang udah kita kurasi dari beberapa pengguna Big Seller, khususnya seller-seller online. Nah, ini ada pertanyaan nih, mungkin langsung aja kita masuk kali ya Kak, biar nggak lama-lama. Ini kita pertama mau tahu dulu nih, kira-kira jenis konten video atau konten apa sih Kak yang paling efektif untuk meningkatkan penjualan di marketplace? Mungkin dari Kak Hari. Oke, konten video yang paling efektif ya. Sebenarnya sebelum membahas videonya, hal yang paling pertama kita harus paham dulu adalah terkait produk dan customer journey dulu sebenarnya. Karena ya itu yang akan membuat kita tahu nih buy objektif konten itu akan seperti apa. Kalau misalkan di marketplace itu kan intensitas audiens itu udah berbeda kan. Jadi dia memang udah punya purpose untuk mencari sebuah produk. Dan artinya mungkin dari sisi edukasi dari produknya mungkin udah bisa terlewati gitu loh. Dan sekarang yang dia pengen tahu adalah apa yang membedakan produk kita itu dengan kompetitor. Dan kenapa? Apakah dengan harga segitu worth it gitu? Betul. Dan biasanya kan di marketplace ada kecenderungan mereka mencarinya lebih ke price kan. That's why kalau misalnya kita harga lebih tinggi, kita harus edit value dulu. Apa yang membuat produk kita tuh menjadi lebih mahal, tapi memang worth it secara value-nya. Jadi sebenarnya lebih ke sana konten yang harus banyak dikemas. Jadi tinggal bagaimana memudahkan mereka untuk purchase produk kita dari sisi advantage produk, edit value dan lain-lain. Itu yang paling pertama kalau di marketplace. Nah, berbeda halnya kalau memang platformnya belum ke sana di funnel yang itu kan udah lower funnel, udah paling ujung ya funnelnya. Biasanya mereka akan mencari di sosial media. Nah, di sana akan berbeda approach-nya. Kita edukasi dulu dari hal yang paling dasar. Produk kita itu tentang apa? Apakah produk kita itu memenuhi memang kebutuhan mereka? Jadi hal seperti itu dulu sih. Dan memang kita harus tahu dulu audiens itu ketika di marketplace dia tuh udah tahu mau beli produk apa, artinya kita harus benar-benar membuat sebuah konten video yang bisa membuat produk kita lebih stand out dari kompetitor-kompetitor kita. Oke. Nah teman-teman nanti kalau misalkan masih bingung, kira-kira bisa diputar lagi videonya ya teman-teman. Nanti soalnya kita bakal ngebahas banyak banget materi gong, materi daging yang teman-teman bisa langsung terapin. Nah ini tadi kan dari videonya ya Kak ya. Nah sekarang kita ada pertanyaan katanya untuk kelola marketplace-nya nih. Mungkin dari Kak Ali ada saran atau gimana sih cara kerja supaya kita tuh kelola marketplace-nya tepat? Oke, untuk gimana caranya kelola marketplace supaya tepat, sebenarnya ada banyak cara ya. Gitu. Nah, kalau semisal kita udah punya toko itu banyak gitu ya, terus juga aktivitas di gudang itu sangat sibuk,
kita biasanya kan butuh sesuatu yang gimana cara kerjanya itu lebih efektif, lebih efisien. Gitu, dari mulai upload produk, itu kan juga bagian dari day to day ketika kita jualan online ya. Terus ada juga proses pesanan, yang gimana caranya kita proses bisa lebih cepat nih. Gitu. Terus gimana caranya kendala-kendala seperti misalkan double packing itu kan sering ya Mas ya. Double resi itu pasti sering itu di lapangan. Terus gimana caranya ketika kita ada pesan dari salah satu toko, kita bisa nguranginnya secara aktual di toko yang lain. Nah itu kan sangat susah atau sangat ribet kadang bagi kita kalau misalkan belum pernah mengenal namanya omnichannel. Nah gimana caranya supaya lebih efektif, lebih efisien ya? Kalau di Indonesia gitu ya mungkin banyak teman-teman yang belum tahu. Jadi omnichannel itu jadi solusi sebenarnya. Karena ngebantu kita dari segi hal-hal tersebut tuh. Dari mulai upload produk gimana caranya kita bisa pemerataan ke berbagai toko. Terus gimana caranya kita proses pesanan jadi lebih gampang gitu. Gimana caranya kita bisa mengecek barang atau cross check barang setiap barang mau keluar. Gimana caranya kita nambahin atau update, semuanya juga ke-update Kak Bida kayak gitu. Jadi kalau gimana caranya supaya cara kerja atau berjualan online jadi lebih maksimal, jadi lebih efektif, lebih efisien ya tadi pakai omnichannel. Gitu. Oke. Ini kita pertanyaannya selang-seling aja ya Kak ya, biar nggak bosan. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya nih, kira-kira gimana sih cara bikin video produk yang terlihat menarik tapi juga informatif untuk dasar-dasarnya nih Kak Hari? Oke. Yang pertama tentu harus tahu dulu ya dari produk itu kita mau komunikasiin apa. Biasanya kan kita baginya per 3 level tuh. Yang pertama itu ada konten di levelnya basic needs. Jadi basic needs itu biasanya konten sederhana di mana kita memenuhi hal yang memang audiens tuh ingin ada di sebuah produk kita. Contohnya itu misalkan di produk kosmetik ataupun kecantikan. Basic need-nya sebenarnya sesimpel kayak harus halal, harus BPOM. Sebenarnya itu nggak penting untuk audiens. Tapi kalaupun nggak ada mereka nggak akan purchase gitu loh. Iya, betul. Jadi itu basic need-nya. Nah, berarti levelnya kan itu sebenarnya lebih ringan kontennya. Kita bisa edukasi dengan berbagai macam approach. Kalau memang contoh misalkan produk-produk itu ada bentuk fisiknya, ya kita harus tahu nih. Biasanya yang membuat orang itu ataupun customer kita akan berhenti nonton video kita itu ketika mereka melihat apa dari produk kita. Itu kita harus tahu dulu. Kalau misalkan di kosmetik itu udah pasti mereka akan lihat packaging dulu. Packaging ya karena lucu gitu. Biasa cewek-cewek kan suka yang lucu. Atau enggak shade-nya, warnanya. Jadi biasanya itu yang perlu ditonjolkan dari sisi produk kecantikan. Nah ini akan balik nih ke produk teman-teman semua. Kan pasti produknya berbeda-beda. Tapi hal yang pasti untuk membuat biar pengemasannya lebih menarik, ya udah pasti gimana caranya dari secara visual itu memang enak dilihat gitu loh. Nah sebenarnya nggak perlu trik-trik kamera yang benar-benar heavy, yang penting stuck aja, maksudnya still aja, yang penting dia tuh rapi, tidak ada yang mendistraksi dari sisi produk kita, clean, nggak gelap gitu ya, itu udah hal yang simple banget gitu. Maksudnya pasti kita harus biar orang itu ketika melihat produk kita ataupun video kita memang nyaman matanya. Itu hal-hal yang menunjang, tapi sebenarnya kan kalau balik ke produk value, balik ke yang tadi ya, kita harus tahu dulu dari sisi kita masing-masing. Biasanya yang membuat orang berhenti ketika melihat sebuah produk, base dari produk masing-masing itu hal apanya nih. Nah sebenarnya itu harus dicari. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi nih Kak, katanya seberapa penting sih video, tadi kan videonya udah menarik pasti, udah informatif juga. Nah seberapa penting video ini harus viral kalau untuk brand? Oke, kalau harus viral, sebenarnya viralnya biasanya kan kalau aku tahu tuh ada 2 nih kecenderungan, maksudnya contoh viral. Apakah viral memang ya udah viral tapi kita nggak ada recall ke produk gitu. Artinya habis viral ya udah habis itu hilang, tapi orang tahu lah sama brand kita. Atau viral yang memang attract-nya langsung ke purchasement gitu, ke purchase produk. Nah itu beda. Kalau misalkan viral yang memang hanya sebatas awareness aja, itu penting banget karena kan platform sekarang itu sebenarnya udah punya chance di mana kita yang cost-nya itu kecil secara budget, tapi kita bisa kok untuk viral gitu loh. Itu tergantung bagaimana memang kreativitas kan. Jadi bagaimana membuat suatu konten yang bisa menstimulan orang itu untuk memang pay attention ke kita, terus mereka nge-share. Artinya konten viral itu
harus bisa membuat orang tuh nge-share ke orang-orang lainnya gitu loh. Dan biasanya kan kalau yang sekarang tuh lagi rame pasti dibikin menjadi drama ataupun kayak hal-hal yang memang kalau memang budgetnya lebih bisa berkolaborasi dengan influencer gitu. Tapi untuk kalau pentingnya itu penting banget gitu. Dan semua brand sih menurut aku sekarang walaupun cost-nya nggak banyak udah punya chance untuk bisa di viral juga sebenarnya. Oke. Tapi untuk viral ini untuk dampaknya Kak ada positif ada negatifnya Kah? Nah iya itu yang paling penting. Viral itu kan pada akhirnya dia akan menciptakan sentimen kan. Ada sentimennya itu positif, ada negatif. Kalau sekarang sih case-nya juga orang juga banyak nih pakai yang negatif. Tapi nggak tahu ya, kita fokus ke yang positif dulu aja. Kalau yang harusnya kalau bisa harus positif gitu. Karena kan ketika dia positif artinya ada satu traction yang membuat kita itu jadi viral, terus orang jadinya audiens masif tahu sama brand kita dan produk kita, dan kita bisa menciptakan satu sentimen positif. Artinya kan habis itu nggak ada PR lagi, penting udah viral sentimennya positif, artinya ya udah kita berhasil. Tapi kalau negatif kayaknya kita akan kontrol lagi kan. Nah itu kayak biasanya kan ada cost lagi tuh buat kita nge-handling objectionnya ya biar orang nggak kemana-mana gitu. Iya benar. Ya itu sih paling yang perlu dipikirkan viral tuh oke, tapi gimana caranya sentimennya harus positif. Betul. Nah ini sekarang kita balik lagi ke pengelolaan marketplace-nya nih kali. Katanya mungkin apa aja sih keuntungan atau positif sama negatifnya kita pakai strategi omnichannel nih untuk bisnis online. Positifnya. Oke, kalau untuk positifnya mungkin saya bahas dari kendala dulu Kak Bida ya. Karena pasti kendala-kendala yang dihadapin itu kan gimana caranya orang lari ke omnichannel, karena pasti omnichannel bisa jadi solusi nggak nih dari kendala yang dialamin. Nah biasanya kendala yang sering dialamin tadi seperti yang tadi saya bilang sebelumnya, itu biasanya ada yang namanya double paket. Itu pasti ya human error yang nama di lapangan nggak bisa dihindarin pasti kan. Nah pasti kita butuh sesuatu gimana caranya orang ya kejadian seperti itu nggak terulangi lagi gitu. Nah itu bisa pakai omnichannel, yang dimana kan pasti sistem omnichannel itu menurut saya ada sebuah fitur yang nggak ada di marketplace. Kalau misalkan ada barang keluar, kita harus nyocokin pesanan, jumlah pesan masuk misalkan hari ini 1.000 atau 2.000. Kalau misalkan kita nggak pakai omnichannel itu sering banget ada kejadian yang keluar itu 1.200 ke hari. Jadi nggak sesuai sama resi masuk, nggak sesuai sama pesanan masuk. Itu kan rugi. Ya. Kadang ya tadi karena kejadian double resi dan segala macam. Nah di Big Seller itu akan sangat terbantu ketika teman-teman coba buat nyocokin pesanan yang keluar, itu ada fiturnya juga gitu. Terus juga ketika gudang, ini gudang juga sering ngalamin. Kalau belum pakai omnichannel itu kendalanya biasanya Kak Bida, Kak Hari, itu biasanya pas kita kan buka banyak toko nih, misal nih punya banyak marketplace, masing-masing marketplace itu mungkin ada 3 toko, 5 toko dan lain-lain. Nah kalau misalkan ada barang yang keluar dari toko A, otomatis kita harus ngurangin toko yang lain tuh. Ribet gak? Ribet banget. Kita harus ngurangin satu-satu. Kadang ada juga yang kelewat, tokonya akhirnya nggak terkurang, akhirnya pas stoknya udah habis, si dia masih ada stok nih. Akhirnya overselling, ada penjualan masuk. Kalau misalnya stok aman sih oke-oke aja ya. Tapi kalau stok nggak aman ya itu bingung banget. Nah itu tadi di fungsi dari omnichannel sendiri ya, gimana caranya ketika ada pesan dari satu toko, yang lain itu ikut berkurang tuh. Kita tambahin, semuanya nambah gitu. Jadi lebih gampang untuk proses gudangnya. Yang harusnya mungkin butuh waktu lama buat SO dan lain-lain, ya pakai Wizard jadi lebih cepat gitu, atau pakai omnichannel jadi lebih cepat. Nah kalau untuk dampak negatifnya sejauh ini sih ya, sejauh saya di Big Seller justru belum ada yang namanya dampak negatif. Jujur aja, ketika kita udah pakai omnichannel, kita nggak bisa lepas dari omnichannel itu. Karena tadi yang harusnya upload produk butuh waktu lama, yang banyak toko mati karena nggak keurus, atau ada banyaknya pesanan yang tadinya harus proses satu-satu pakai omnichannel kan jadi lebih gampang. Terus pakai pergudangannya apalagi, atau ada fitur-fitur lain untuk tim finance juga lebih gampang, laporan dan lain-lain gitu. Jadi untuk sisi positifnya banyak tadi seperti yang saya jelasin, negatifnya saya belum dapat kayak gitu Kak Bida. Oke. Nah kalau untuk cara identifikasi marketplace yang tepat, kira-kira Kak Ali tahu nggak atau bisa kasih saran? Identifikasi marketplace yang tepat, oke. Berarti tergantung sih, kalau identifikasi berarti kan sesuai sama produk yang mau dijual ya, gitu. Yang saya biasa temuin di lapangan, biasanya nih buat teman-teman yang suka otomotif, khususnya laki-laki ya,
itu biasanya jualnya Tokopedia tuh biasanya. Jujur saya juga suka Tokopedia, bukan Tokopedia gitu. Kayak misalkan nyari-nyari barang buat motor gitu dan lain-lain, nyari Tokopedia, nyari-nyari mesin ini nyari Tokopedia gitu. Tapi kalau buat teman-teman yang memang berjualan kayak misalkan baby care banyak juga, di Shopee juga banyak. Rata-rata sih yang saya sering temuin seller-seller besar tokonya produk yang dijual itu baby care biasanya di Shopee tuh. Gitu. Atau produk atau biasanya pakaian wanita, perempuan kan suka jajan tuh. Shopee tuh fiturnya banyak banget. Jadi bisa di Shopee juga. Gitu. Kalau TikTok mungkin fashion banget ya, sama skincare mungkin juga bisa. Kayak gitu Kak Bida. Okay. Berarti disesuaikan sama produk yang mau dijual. Iya, produk yang dijual ya? apa. Tapi kalau Palu Gada boleh dibuka di semua marketplace ya? Iya. Lazada cocok Palu Gada tuh. Nah itu tadi kan identifikasi marketplace-nya nih. Sekarang kalau identifikasi kontennya nih Kak. Tadi yang disebutkan mungkin untuk umumnya sekarang ini yang rame itu skincare, fashion. Nah untuk konten-kontennya nih dari fashion sendiri apa sih harus yang ditonjolin, sama skincare nanti apa? Mungkin bisa di-spill sedikit? Oke. Kalau dari fashion konten yang bisa ditonjolkan itu adalah yang pertama, fashion itu kan dia menjual ini ya. Ada menjual lifestyle, ada menjual desain gitu. Jadi akan berhubungan dengan apa yang kita jual dulu dari fashion itu sendiri. Apakah memang kita jual itu bahannya, teksturnya, misalkan kayak Uniqlo kan dia memang menjual teksturnya tuh. Nah itu harus bergerak dari sana dulu. Nah misalkan teman-teman menjual produk fashionnya itu misalkan desain, artinya kan memang harus ditonjolkan desainnya gitu. Nah desain itu bagaimana sih cara menonjolkannya? Biasanya itu konten itu akan dibagi menjadi 3. Yang pertama ada namanya hygiene, ada hub dan ada hero. Nah hygiene ini konten-konten yang memang sifatnya tadi yang edukasi. Artinya kan kalau memang dia menjual desain fashionnya, kita harus edukasi dulu apa makna di balik desain tersebut, ada cerita nggak di balik tersebut, apakah ada proses yang memang menarik dari pembuatannya. Itu yang hygiene yang kita edukasi dari yang hal-hal ringan dulu gitu. Dan yang kedua masuk ke hub itu baru kita mulai masuk bagaimana menunjukkan produk fashion kita itu dengan desain tersebut dia punya suatu image lebih ketika digunakan gitu, dan biasanya dia itu akan dekat dengan segmentasi atau komunitas yang seperti apa gitu. Biasanya kayak sekarang itu masuk nggak sesimpel ya, masuk sekarang nggak ke anak-anak skena, ada Starboy gitu ya. Gitu. Itu akan masuk nggak gitu ya. Terus yang ketiga baru hero. Nah hero ini adalah biasanya dalam 1 bulan itu kontennya itu cuma 1 yang hero ini, tapi sifatnya harus benar-benar besar. Jadi dia tuh harus ketemu antara branding objektif dan marketing objektif. Maksudnya itu adalah hero konten itu harus kita kemas dengan benar-benar bagaimana ketika orang melihat konten kita itu mereka akan ngerasa oh brand ini kredibel karena pengemasannya emang bagus gitu. Terus secara talent yang digunakan gitu ya, itu juga menunjukkan bahwa positioning brand kita itu akan di mana. Oh memang yang dijual itu international quality-nya, mungkin memang ada talentnya yang dari misalkan yang memang internasional gitu ya. Habis itu baru gimana caranya harus selalu mensertakan yang namanya call to action gitu. Nah itu sebenarnya banyak sekarang sih call to action tuh kayak nggak sebenarnya kalau kita baru tahu call to action itu kayak masa sih emang harus disertain gitu, kayak cuman ajakan sesimpel itu aja, mau beli di mana segala macam. Tapi itu emang punya pengaruh besar gitu untuk kelengkapan dari sebuah informasi gitu. Makanya tadi balik lagi yang harus kita pahami 3 konten tadi, ada hygiene, hub, sama yang hero tadi. Itu dari sisi desain. Nah kalau misalkan contohnya kita emang menjual tekstur, ya udah gitu, tinggal disamain aja apa yang harus diedukasi dari tekstur fashion kita gitu. Mungkin ada yang memang menarik. Terus kalau hubnya pun kenapa produk ini akan benar-benar bisa memberikan satu impact ataupun image ketika digunakan gitu. Baru yang hero itu yang sifatnya lebih besar tadi kan. Sesimpel mungkin mau berkolaborasi gitu dengan influencer ataupun co-branding biasanya itu juga dengan produk-produk yang lain gitu. Itu juga bisa. Intinya hero itu bagaimana kita go big gitu dengan konten tersebut. Kalau dari sisi skincare-nya nih Kak, apa sama aja kurang lebih? Oh beda. Makanya ini kalau udah beda produk pasti akan beda. Nah kalau skincare, bahkan kosmetik dan skincare itu juga berbeda. Kalau skincare itu sebenarnya kita menjual proses gitu. Kita nggak, kalau kosmetik kan kalau kita bisa langsung apply, misalkan produknya lip tint nih, langsung kelihatan kan. Oh oke, bagus gitu. Tapi kalau skincare tuh kita
kan dia proses gitu loh. Apakah bisa produk itu bisa menghilangkan jerawat dan lain-lain. Nah itu kita harus memperlihatkan prosesnya. Jadi kan kita tahu nih, oke, kita menjual proses. Misalkan produknya itu adalah yang mau dijual serum gitu. Nah yang harus kita pick adalah apa hero ingredients dari serum kita tersebut gitu. Jadi udah ada dua, ada serum hero ingredient serum dan nanti akan kita combine dengan si proses tadi. Maka proses ini yang ingredients dan proses ini kita tinggal turunin ke hygiene hub dan hero tadi gitu. Iya, berarti kalau dikemas dengan hygiene akan seperti apa ya? Berarti kan harus ringan, gampang dimengerti. Kalau hub berarti agak selling sedikit tapi cuman memperlihatkan advantage-nya apa. Nah, kalau tadi balik lagi kalau yang hero berarti kan ya bagaimana mengemas hero ingredients kita dan promise produk tadi emang bisa menghilangkan jerawat menjadi satu konten yang memang sifatnya tadi ya yang memang secara brandingnya juga akan dapat gitu. Nah biasanya kalau ini kan sebenarnya kan berhubungan dengan ini ya, berhubungan dengan cost gitu. Ada juga kok yang sebenarnya 1 tahun memang brandnya itu memang start small, jadi dia belum bisa membuat hero konten, jadi dia akan bermain di 2 aja, hygiene sama hub gitu. Oh hero-nya nggak digunain kan? Belum, kayaknya biasanya kalau gitu kan costnya kan besar ya. Oh iya. Jadi biasanya kalau udah dengan hygiene, sebenarnya dengan hygiene dan hub aja udah bisa selling kita sebenarnya. Udah cukup. Yang penting itu kita tahu sih yang membuat orang akan beli produk kita itu apa gitu. Nah itu biasanya aku selalu bilang sama teman-teman ataupun audiens aku juga di TikTok banyak ngobrol sama customer sih gitu. Maksudnya apa yang dia butuhin produk dia, apakah benar-benar udah bisa memenuhi ekspektasinya, apa yang perlu ditambahkan. Sebenarnya materi konten itu ada di kepala customer itu sebenarnya. Iya benar-benar. Dan kita harus banyak ngobrol, nanti pasti akan ketemu edukasi apa dan konten apa yang memang bisa langsung fit dengan mereka gitu. Soalnya memang sebagai brand mungkin harus besar hati ya terima semua kritik kayak gitu kan. Soalnya kan mungkin ada beberapa brand yang kayak udah maunya gue aja gimana gitu kan, itu nggak bagus juga ya kayak. Itu sih yang sulit gitu. Bahkan sebenarnya kan juga bisa gimana ya, audiens itu sekarang menurut aku juga udah beda sih gitu, kayak mereka emang demanding sekarang itu. Makanya kalau memang kita sebagai brand dan punya banyak kritik, kita bisa terima itu either memang nggak perlu dikomunikasiin tapi tiba-tiba kita udah improve dari sisi produk. Bahkan juga ada kan beberapa brand kemarin yang juga ke skincare, ketika dia dapat kritik bahkan dia jadiin itu jadi satu konten hero yang besar gitu. Jadi dia memperlihatkan bahwa oke, banyak kritik nih gitu kan, kritik masuk segala macam, diliatin dan habis itu diliatin timnya diskusi terhadap kritik tersebut, mereka benar-benar cari solusinya sampai muncul satu produk perbaikannya. Jadi dia kemas dengan konten hero seperti itu dan itu langsung meledak penjualannya. Iya, langsung semua mata tertuju sama brand itu kan. Soalnya sekarang tuh kayak mungkin memang ada pembeli-pembeli atau customer-customer yang agak rese ya. Cuma kan gak ada salah juga nih kita dengerin nih kira-kira dia maunya apaan. Nah Kak, sekarang untuk pembahasan alat sama software nih Kak untuk seller-seller yang baru banget mau bikin video gini. Kira-kira ada gak rekomendasi yang bikin videonya jadi lebih mudah? Oke, ada banget. Yang pertama pasti sekarang smartphone udah bagus banget. Udah semuanya udah ada. Iya, udah bagus banget. Ya ada iPhone dan lain-lain gitu ya. Dan sampai sekarang pun aku sebenarnya untuk bikin konten, kalau lihat di konten TikTok aku itu juga masih pakai iPhone XS Max. Itu masih bagus. Masih bagus. Masih bagus banget. Jadi itu udah bisa. Bagus. Dan mungkin kalau ada yang Android juga bisa. Sekarang juga udah bagus-bagus. Nggak perlu, menurut aku untuk pertama nggak perlu yang kamera yang ini banget ya. Tapi kalaupun memang punya kapasitas untuk dapetin itu ya itu will be good gitu. Terus yang pastinya ini ya tripod. Tripod sekarang udah banyak banget tuh di marketplace gitu, tripod yang memang terjangkau banget lah harganya gitu. Yang penting kamera ataupun smartphone kita bisa berdiri tenang gitu ya, tidak bergerak gitu. Tidak bergoyang. Iya, terus habis itu sisanya untuk software editing sekarang udah ada yang solutif banget ya, CapCut. Dulu tuh sulit banget gitu. Dulu kita harus ngeditnya pakai namanya Adobe Premiere gitu ya. Itu untuk pemula ataupun orang yang memang gak ada background multimedia kayaknya sulit banget gitu. Tapi kalau sekarang udah ada CapCut di HP bisa langsung ngedit. Iya benar. Udah kalaupun mau di device kayak PC ataupun MacBook atau itu juga lebih enak dan ditambah sekarang udah ada AI kan. Iya. Jadi gampang. Kayak kita bikin subtitle aja tinggal satu klik aja udah
langsung ke Keluar. semua. Wah, Iya. udah gampang banget sekarang. Otomatis. Itu sangat-sangat terjangkau dan pasti semua orang pasti bisa sih harusnya pakai itu. Iya. Berarti tadi teman-teman yang penting punya tripod sama HP-nya dulu ya. Iya. Ya kalau misalkan nggak punya HP-nya, kita mau rekam pakai apa? Itu sulit. Bikin kontennya juga susah. Nah ini terus kalau misalkan untuk Kak Ali nih Kak, ada yang tanya katanya gimana sih cara integrasiin marketplace online dan offline secara efektif? Apa semua tokonya langsung diintegrasin aja atau bertahap, kayak hari ini kita integrasiin Shopee, terus 2 hari kemudian nanti Tokopedia, 2 hari kemudian shop Oke. Tokopedia. Oke, gimana caranya ya? Harus Efektifnya. bertahap atau bisa langsung semua? Gitu. Tergantung sih sebenarnya, kalau kita misalkan pengen buru-buru pakai, sebenarnya langsung semua juga nggak apa-apa, nggak ada masalah. Sebenarnya konsep omni channel itu kan Kak Bida, Kak Hari, itu kan lebih ke mirror sebenarnya. Gitu. Kalau misalkan kita hubungkan semua, ujung-ujungnya juga dia akan langsung ke upload sendiri. Jadi kita banyak yang mikir soalnya gini, omni channel ini perlu di-upload lagi nggak? Gitu. Misalkan produk saya 1000, masa iya harus upload lagi 1000, kan capek banget. Itu kalau baru satu toko. Makanya kalau mau langsung semua nggak apa-apa, bertahap pun nggak apa-apa sebenarnya gitu. Tapi lebih enak sih langsung semua ya. Karena kalau langsung semua kan jadi lebih cepat, kita bisa langsung ngontrol semuanya lewat satu tampilan. Kalau bertahap kayak makanya kayak setengah-setengah. Kayak gitu aja Nggak sih. selesai-selesai Iya, nggak selesai-selesai. Kapan mau ngerjain ininya, kapan nanti pergudangannya diurus gitu, kapan mau proses pesanan. Kalau satu persatu bertahap, misalkan Shopee dulu, udah dihubungin sama omni channelnya, prosesnya lewat big seller. Tapi yang lain kan masih sendiri-sendiri, jadi kayak sama aja, bohong gitu maksudnya. Mendingan langsung semua Kak Bida. Oke, nah itu tadi dari sisi kelola tokonya ya. Iya benar. Nah ini kalau misalkan dari sisi kelola kontennya nih Kak, kira-kira kita tuh nyiapin konten plan itu harus seperti apa tahap-tahapnya? Oke. Tahapannya itu yang pertama kita harus tahu dulu nih format content plan yang memang fit sama kita. Kadang content plan itu juga formatnya kan bermacam-macam. Ada yang memang dia itu komprehensif banget, tapi biasanya itu kan memang dikelola dengan banyak tim ya. Kalau memang kita masih yang timnya belum besar, artinya kita bisa cari format konten yang simple dulu aja. Yang penting kita nggak ngeberatkan kita lah buat ngisi plannya. Nah biasanya itu yang harus ada pasti tanggal ya, tanggal post itu kapan, jamnya, terus konten itu akan social media platformnya akan di mana, apakah di TikTok, di Instagram dan lain-lain, ataupun di marketplace yang mana gitu. Itu ditentukan. Habis itu kita sertakan headline dulu. Jadi headline tersebut apa nih headline terhadap konten yang akan posting misalnya di tanggal sekian gitu. Headline itu nanti akan membantu kita buat kita tuh bisa bisa per konten itu benar-benar bisa handling objektifnya gitu loh. Oh konten ini memang untuk edukasi misalkan edukasi ingredients atau apa. Habis itu baru ada yang namanya pilar kan. Konten pilar itu harus ada, kenapa? Agar kita tahu dalam 1 bulan itu pilarnya mana nih, apakah awareness buat di consideration ataupun memang conversion, biar kita bisa evaluasi nih dalam 1 bulan. Misalkan kita mau track revenue misalkan, terus kita lihat kan, oh misalkan ada penurunan dari sisi organik kontennya, gimana kita bisa cek ke 1 bulan. Oh ternyata memang dalam 1 bulan kemarin kita memang kontennya ternyata banyaknya di awareness nih, ternyata konversinya sedikit. Jadi berarti kan nanti di next month bisa diimprove. Nah itu juga ada yang membantu kan dari content plan gitu. Habis itu kan juga ada part dimana kita mengisi description-nya. Habis itu sesimpel kayak result. Biasanya aku selalu nyatain result di ujungnya. Jadi bisa juga dicek kayak per konten itu mana nih yang resultnya paling bagus. Kalau memang biasanya kan enak pakai Excel gitu ya. Jadi kita bisa track langsung gitu mana konten yang paling besar gitu. Tapi untuk format pun sekarang bermacam-macam sih. Kadang juga nggak di Excel juga bisa. Yang misalkan lebih gampang banyak kok, ada namanya Trello. Itu juga mungkin pemula juga gampang banget ya make gitu. Tinggal diatur aja gitu buat flow kontennya gitu. Oke, nah kalau TikTok sendiri ini kan untuk pergantian trennya itu cepet banget ya Kak. Kadang tuh seminggu bisa 3 tren ya kan. Terus itu gimana Kak kalau misalkan konten plannya udah kita buat misalkan dari awal bulan? Oke. Yang pertama trennya itu pasti dia akan berubah dan bisa sampai 3 kali per minggunya gitu. Yang pasti harus dilakukan adalah kita cek dulu tuh tren itu yang pertama fit gak dengan produk kita.
atau fit nggak dengan brand kita gitu. Kalau memang fit mau nggak mau kita harus ikut untuk brand, apalagi untuk brand ya. Memang mungkin secara accountnya business account gitu, itu harus diikutin. Dan menurut aku makanya di konten tersebut kita harus benar-benar mungkin bisa disisihkan lah ya 1-3 yang dikosongkan gitu loh, yang emang secara pilarnya mungkin khusus yang buat trend gitu. Jadi pun kalau memang ada tren yang baru muncul dan itu fit sama produk ataupun brand kita, ya kita tinggal tambahkan ke satu konten ke plan konten yang memang udah kita sediakan tadi gitu. Oke, berarti aman lah ya intinya kalau misalkan udah bikin dari jauh-jauh hari pun. Benar. Jadi tapi memang harus diikutin sih kalau tren itu. Oke, baik. Nah, ini Kak, sekarang kita masuk ke strategi pemasaran kontennya nih. Nah, tadi kan kita ngebahas dari media sosialnya ini. Kalau untuk marketplace-nya gimana Kak? Strategi pemasaran konten video yang efektif untuk marketplace-nya. Oke. Kalau di marketplace berarti tadi ya, kita berarti udah ngomongin tentang bagaimana mereka beli saat ini juga gitu. Betul. Dan yang pertama adalah yang paling utama itu di hook-nya. Jadi hook itu kan biasanya ada di 3-5 detik pertama. Gimana orang itu ketika melihat konten kita di 3 detik atau 5 detik pertama mereka langsung stop. Either itu memang mereka langsung tertarik, penasaran, atau memang dibikin punya banyak pertanyaan gitu. Nah itu yang pertama prinsipnya. Gimana sih cara menciptakan hook tersebut? Itu sebenarnya kalau di marketplace kan berarti memang harus liatin produk. Nah produk itu kita bagi aja. Produk itu apakah kita mau liatin advantage-nya, tadi kelebihan produk tersebut, atau memang problem. Jadi problemnya memang diselesaikan dari produk tersebut. Nah itu kita tempatkan solusi di 5 detik akhir, 5 detik pertama gitu. Gimana agar needs-nya audiens itu langsung terpenuhi di bagian awal. Dan itu kalau itu memang cocok sama mereka, otomatis mereka udah akan penasaran. Nah terus tinggal ditambahin aja. Biasanya kan kita bisa pakai copywriting di awal, headline-nya. Gimana sih bikin script konten di awal itu buat menjelaskan hook tadi, itu biar lebih gampang dimengerti gitu loh. Sebenarnya semacam clickbait ya, tapi mungkin lebih cocoknya disebut hook sih. Karena clickbait itu kan kadang isinya nggak seperti yang disampaikan di awal gitu. Beda. Iya, itu sih. Tapi yang harus pastinya adalah benar-benar harus menonjolkan produk. Kelebihan produk tadi, either masalah apa yang diselesaikan sama produk kita, atau memang advantage apa yang dipunya oleh produk kita, itu ditaruh di 5 detik sampai 3 detik awal untuk grab attention dulu gitu. Oke. Nah, ini tadi untuk strategi pemasaran konten video yang efektif di marketplace ya. Terus kalau misalkan untuk live nih Kak, ada yang nanya sedikit tentang live. Kira-kira live di marketplace itu mungkin menurut Kak Hari penting gak sih? Oke, kalau dibilang penting, sekarang penting banget sih. Karena yang paling mendasar kan live itu yang pertama gratis gitu loh. Kita dan sayang banget gitu kalau kita nggak manfaatin. Dan biasanya live itu kan benar-benar ini ya, audiens pun kadang kalau misalkan malam gitu, kalau nggak ada kerjaan, mereka biasanya kan hunting gitu. Terus even mereka cuma kayak ngelihat live doang. Nah itu penting banget karena juga di samping dia gratis, dan kedua juga itu momen yang tepat kalau memang kita bisa menahan audiens nonton live kita punya banyak banget waktu untuk menjelaskan tentang produk kita. Dan kita bisa tanya mereka langsung tadi di sana kan interactionnya juga bisa two way communication kan. Kita bisa jelasin, terus kita juga bisa langsung tanya mereka gitu gimana pendapat mereka ataupun experience mereka menggunakan produk kita, atau memang produk yang sejenis bagi yang memang belum pernah beli produk kita gitu. Dan itu menurut aku benar-benar satu fitur yang wajib banget sih digunain gitu loh untuk seller-seller sekarang. Sayang kalau nggak dimanfaatin. Wah, sayang banget gitu. Sayang banget. Soalnya ada di setiap marketplace sekarang kan untuk live bener. Itu. Daripada, Walaupun kayak cuma 30 menit ya kan Kak, itu penting juga untuk naikin trafficnya. Daripada nonton Cek Kodam doang ya. Wah itulah. Udah namanya nggak pernah disebut. Itu lagi rame banget. Aduh. Nah itu seller-seller kalau misalkan pengen live jualan ngeramein traffic, mungkin bisa awalnya cek kodam dulu kali ya. Sampai ngumpulin trafficnya. Itu rame banget. Itu rame banget sih. Aduh, nggak tahu tuh cek kodam tuh. Nah ini sekarang kita mau tahu nih Kak, gimana sih cara ngukur efektivitas konten video terhadap penjualan. Tadi kan mungkin udah dibahas call to actionnya ya. Sampai bener-bener kayak efektif kontennya tuh terlihat dari apa Kak?
Yang pertama dia akan kelihatan dari yang pertama itu sebenarnya ini by platform juga ya, karena akan berbeda. Misalkan platformnya itu di TikTok, itu kan TikTok kalau dibuka analytics-nya itu kita bisa ngelihat statistik, ada statistik di mana audiens banyak keluar dari konten kita. Nah itu kita akan mulai dari yang hook tadi. Jadi hook tadi kita akan lihat seberapa efektif, jadi kita bisa lihat di back end-nya. Jadi misalkan dia itu misalkan even di kurang 3 detik udah banyak yang langsung turun anjlok, berarti kan hook kita ada bermasalah tuh. Iya, harus dibenerin gitu. Terus efektivitas juga dari penjualan adalah biasanya itu kalau memang bisa membuat mereka tertarik, biasanya mereka akan komen. Nah, komennya itu akan spesifik terkait produk kita tersebut. Dan biasanya kalau aku nyaranin dilihat itu adalah save-nya berapa banyak yang save. Artinya kan mereka tertarik, mungkin belum mau beli saat itu, makanya mereka save dulu gitu. Atau memang mereka sesimpel suka informasinya, jadi di komennya, di save-nya gitu. Habis itu kalau kita ambil step selanjutnya, misalkan di TikTok itu kan mereka akan ke shop ya, ke shop gitu. Nah kita bisa cek tuh ada kesamaan nggak antara peningkatan engagement dari komen dan save itu dengan penjualan saat hari itu atau dalam minggu itu gitu. Nah biasanya cara analisanya kayak gitu sih gitu. Oke, nah berarti itu memang dibutuhin juga kerja sama tim untuk yang evaluasinya juga ya Kak, karena kan harus ada yang ngamatin komen, save. Iya benar, dan nggak bisa dibalas cepat. Benar-benar. Pasti harus. Terus ada lagi nih Kak, katanya seberapa penting sih kita kolaborasi dengan afiliator atau KOL untuk promosiin produk? Oke. Itu penting banget, terutama untuk kita yang punya produknya itu yang fast moving, atau consumer goods atau fast moving, misalkan kayak ya fashion, terus kayak kecantikan, personal care, terus misalkan sesimpel juga kayak popok gitu ya. Baik. Iya, itu penting banget gitu, karena biasanya karena pada prinsipnya itu gini ya, orang itu sekarang kan udah lebih pintar ya customer ya, Bener. dan pada akhirnya mereka akan lebih percaya dengan sesama mereka ataupun komunitas mereka. Artinya juga orang biasa gitu. Nah orang biasa kan kalau di level paid promote itu berarti affiliate kan. Kalau influencer ya mereka kayaknya akan tahu gitu. Oh kita bayar gitu. Nah, kalau affiliate biasanya itu sangat-sangat efektif banget. Yang pertama biasanya affiliate kan memang yang oke banget itu kalau memang dapat affiliate yang mereka itu bisa kita bentuk kerjasama itu kita by minimal revenue kan. Jadi misalkan kita kerjasama dengan satu affiliate, terus kita bilang dengan satu orang affiliate ini minimal revenue intinya misalkan let's say 1 juta gitu dalam 1 bulan. Ya biasanya kalau affiliate yang kayak gitu kita nggak perlu lagi nih maksudnya ngebrief konten mereka terus berapa. Intinya mereka akan ngejar 1 juta tadi dalam satu bulan gitu. Itu enaknya dapat affiliate yang mau negosiasi kayak gitu. Kalaupun ada yang memang hanya tetap mau dibayar dan mereka cuma mau bikin satu konten, berarti kan penjualan itu kita nggak bisa kontrol. Nah itu benar-benar kita harus cari memang track record affiliate-nya itu dia minimal revenue per bulan itu sesuai dengan standar yang kita mau gitu. Dan kita bisa bayangkan kalau kita punya nih 10 afiliator dengan minimal revenue-nya itu 1 juta per mereka. Artinya kan secara forecast kita dalam 1 bulan akan dapat sekian juta kan. Nah kalau emang itu cocok dengan target kita, jadi why not kita bekerja sama dengan afiliator. Dan bagaimana untuk influence pembelian akan lebih bagus di afiliator, terus juga kita jadi nggak kerja sendiri gitu. Dan pun mereka juga akan happy dapat komisi gitu. Betul. Dan kita juga akan tahu dari 10 affiliate kemarin mana nih yang memberikan penjualan lebih besar. Oh ada 3 orang affiliate nih. Biasanya kita akan engage terus dengan mereka kan. Kita akan distribusin lagi produk lebih banyak ataupun kita negosiasi lebih lanjut karena memang terbukti produk kita bagus di dia gitu. Oke. Nah kalau ini pertanyaan pribadi sih Kak. Okay. Nah kalau misalkan kita pilihnya afiliator yang kalau di bawah 10.000 itu nano atau mikro? Bawah 10.000 itu dia masuknya nano. Oh masuknya nano. Nah itu efektif juga nggak sih Kak? Karena kan biasanya orang yang di bawah 10.000 itu rata-rata belum kita tahu nih siapa orang ini kan. Jadi kesannya kayak ini review jujur gitu, reviewer jujur. Review jujur. Iya. Yang untuk yang di bawah 10.000 itu bagus banget ketika kita gunakan untuk membuat audiens percaya gitu dengan
memang produk kita itu bagus gitu. Karena biasa kan kalau semakin banyak followersnya, maka kan biasanya bagusnya cuma buat awareness aja sih. Jadi intinya kita bekerja sama dengan mereka yang followersnya banyak, dia bisa memberikan awareness yang cukup banyak karena memang followersnya banyak. Tapi untuk penjualan, untuk kondisi sekarang kayaknya nggak bisa diekspektasiin menurut aku pribadi ya. Nah makanya kita butuh yang di bawah 10.000 tadi. Jadi paling bagus itu ada namanya KOC. Jadi kan ada KOL, Key Opinion Leaders, tapi ada namanya KOC, Key Opinion Customer. Jadi kita tempatkan diri mereka yang di bawah 10.000 itu bukan sebagai influencer, tapi sebagai pembeli yang udah mencoba produk dan mereka membagikan experience. Jadi mereka biasanya kan ketemu tuh dari awareness di influencer yang besar. Nanti untuk mereka akan selalu cari review jujur gitu ya, honest review. Maka akan dibantu sama yang kecil-kecil tadi. Oke, berarti kalau mungkin itu untuk seller-seller yang baru kali ya Kak ya, seller-seller baru terus mau coba kira-kira efektif gak nih strategi yang ini dipakai ke toko kita, itu bisa dicoba di KOL yang nano ya teman-teman. Tapi biasanya yang nano itu mereka lebih ke barter gak sih Kak? Apa gimana? Ya, barter value juga. Jadi biasanya itu akan balik ke si mereka sendiri sih. Kadang ada yang memang tetap pakai red card, ada juga yang memang mau barter value. Biasanya kalau yang memang juga lagi merintis tuh mereka bisa mau barter value. Karena mereka juga kayak yang penting ada kerja sama dulu sama brand gitu. Oke. Nah tadi kan strategi promosi lewat konten sama media sosialnya sama KOL-nya ya. Dan sekarang kalau misalkan strategi promosinya lewat atau konsisten lewat omnichannel tuh gimana kali? Kira-kira bisa nggak? Bisa banget. Ada banyak hal yang bisa dibuat di omnichannel ya. Kayak misalkan sebenarnya tadi konsep yang saya bilang kan omnichannel itu sebenarnya mirror. Jadi kalau misalkan kita mau buat harga coret gitu atau diskon toko gitu atau misalkan paket bundling gitu atau diskon paket itu kan ada banyak atau flash sale toko TikTok juga punya. Itu kan gimana caranya kita bisa ngaturnya lewat satu tampilan. Nah, balik lagi gitu. Omnichannel itu tujuannya sebenarnya buat kita pekerjaan kita jadi lebih efektif sama lebih efisien buat ngatur hal-hal itu. Nah, itu bisa pakai omnichannel nanti bisa diatur terkait misalkan kita mau buat harga coret, Shopee punya harga coret tuh kalau nggak salah, TikTok juga punya. Itu tinggal dibuat aja lewat omnichannelnya. Nanti di sales center juga akan kecoret juga. Oh gitu. Iya, gampangnya jadi kayak gitu. Atau yang gampangnya ya, kalau kita jualan online itu kan ada banyak aspek. Tadi kan Kak Ari udah jelasin tuh. Ya. Dari segi konten itu kan juga penting banget gitu ya. Terus chat juga penting banget gitu. Terus menurut saya ada satu yang paling penting itu adalah gambar yang kadang orang-orang tuh lupain seller-seller pemula. Kalau saya sendiri kalau lihat marketplace ngelihat produk fotonya menarik, unik, rapih lah etalasenya itu biasanya saya buka. Nanti pas saya buka baru kelihatan di dalamnya ternyata deskripsinya bagus, harganya murah gitu misalkan ulasannya juga bagus gitu penjualannya banyak itu kan jadi akhirnya penilaian saya buat akhirnya saya naruh trust deh ke toko ini akhirnya saya beli gitu. Itu juga gambar juga bisa. Nah gimana caranya gambar bisa bagus? Pertama dari segi fotonya juga. Sekarang tadi bener apa yang dibilang sama Kak Hari ada banyak handphone bisa dimanfaatin kita bisa edit di handphone foto segala macam. Terus ada satu lagi yang penting bisa nambahin frame sebenarnya. Emang kelihatannya gak penting, tapi menurut saya itu penting banget. Ya? Menurut saya itu penting banget karena orang lihatnya biasanya kita kasih embel-embel nih di frame ini, misalkan lagi ada ongkos kirim gratis, atau ada misalkan keterangan COD nih, gitu. Itu kan bisa dari gambar. Karena menurut saya orang Indonesia tuh malas baca. Iya benar sih. Mending terangin aja di gambar sekalian, kayak gitu. Jadi bisa Kak Bida itu bisa lewat tadi nambahin frame cukup bagus, bingkai atau watermark logo buat awareness ke orang-orang kalau kita tuh ada loh. Gitu atau bisa juga tadi pakai yang namanya harga coret atau diskon toko yang emang asalnya dari marketplace. Atau ada satu lagi, bundling itu penting banget. Oh, bundling. Bundling itu penting. Kadang ada beberapa brand yang penjualannya gede banget Kak Hari. Gitu ya, per hari bisa 4.000 sampai 5.000 resi tapi produknya enggak banyak. Cuman ada 16. Gitu, 16 produk. Nah, biasanya sama mereka diselingin biar kelihatan produknya banyak sama mereka dibuat bundling. Iya, bundlingnya bisa dibuat marketplace tapi di gudang aslinya kan cara pemotongan stoknya susah. Gimana cara pemotongan stoknya sesuai sama produk bundling? Ya itu bisa pakai omnichannel kayak gitu. Jadi ada banyak. Oke. Nah, tadi untuk gambar nih Kak,
kan kadang kan kita pengennya foto produknya tuh estetik Iya. segala macam. Tapi itu kalau yang estetik kayaknya lebih ke medsosnya aja deh ya Iya, Kak ya. Kalau medsosnya. marketplace kayaknya memang lebih banyak dihura-hurain aja ya. Ah, Ada free ongkir, bener. terus promo berapa persen. Karena emang gitu sih buyer tuh kadang nggak baca deskripsinya ya Kak ya. Ya. Jadi ujung-ujungnya toko kita yang dapat Iya. nilai jelek. Kadang salah padahal kita udah jelasin di deskripsi gitu. Maksudnya gitu. Kayaknya emang udah paling pas ditaruh di gambar ya. Biar dilihat aja. Nih ada lagi nih Kak untuk pengalaman pelanggan supaya loyal sama toko kita. Itu mungkin dari omnichannel bisa nggak sih Kak? Dari omnichannel ada banyak hal yang bisa dimanfaatin Kak Bida. Pertama, gimana caranya kita bisa balas chat pengguna. Atau misalkan ulasan, kalau orang kasih ulasan walaupun bintang 5, ya kita kan harus cepatnya balas. Gitu. Itu juga bisa diatur di omnichannel. Gitu. Atau chat itu penting banget apalagi kalau kita jualan online. Kalau chat nggak dibalas itu kayaknya nanti ngaruh banget ke penilaian toko. Ke performa toko pasti bakal turun performanya. Oh, ratingnya ya? Iya, jadi chat juga harus dijaga. Yang bingungnya adalah kalau kita punya 50 toko, kita sendiri yang operasiin. Iya bener. Sampai mau balas chat kan gitu. PR, Nah, itu kita butuh sesuatu yang gimana caranya saya balas semuanya bisa banyak kayak gitu. Itu omnichannel kayak gitu Kak Bida. Oke, berarti dari omnichannel sendiri tuh bisa kayak untuk balasan penilaian ya. Karena kan suka ada tuh yang ngasih bintang 5 misalkan ini bagus banget segala macam. Nah, terus kalau misalkan kita kayak penilaiannya dibalas tuh kita kayak seneng banget gak sih kayak Iya benar. Ya. Berarti kan kita diperhatiin ya sama si seller ini. Itu hal-hal kecil yang bisa dilakukan juga di omnichannel. Oke, baik. Nah, tadi kan untuk loyalitas ke toko nih. Terus kalau misalkan loyalitas followers nih Kak hari ini. Nah, untuk konten sendiri kan kalau misalkan kita nggak konsisten upload kayak setiap hari atau bolong-bolong itu ngaruh juga kan? Iya berpengaruh terhadap satu platform sih. Tapi kalau ini kayaknya akan berhubungan dengan platform lagi nih. Karena kan kalau misalkan teman-teman seller itu memang lebih banyaknya di Instagram atau Meta, itu memang konsistensinya perlu banget. Karena kan memang secara platformnya di Instagram itu memang itu antara hubungan kita dengan followers gitu. Makanya engagement itu penting banget, kayak kita posting tiap hari, terus juga kita tadi ya balas chat, balas DM-nya gitu, penting banget. Tapi kalau misalkan itu di platformnya di TikTok itu agak berbeda, karena memang TikTok itu karena dia memang base-nya content distribution, dan dia itu lebih condong menemukan kita dengan non followers gitu. Jadi kadang nih misalnya Kak Bida hari ini follow aku, 3 hari ke depan belum tentu tuh ketemu konten aku gitu. Karena kecenderungannya bakal nyari yang non followers. Tapi kalau misalkan di Instagram, misalkan Kak Bida berfollow aku, besok aku posting pasti langsung ketemu. Jadi sistemnya dia itu ketika kita posting, dia akan kasih dulu ke sekian persen followers kita dulu nih, yang udah tahu nih konten kita itu bagusnya ketika seperti apa. Ketika memang sekian persen followers kita itu suka, baru si metanya bakal nge-boost ke non followers kan. Tapi kalau di TikTok kebalikannya. Gitu. Iya, dia kecenderungannya nyari non followers gitu. Tapi satu sisi konsistensi posting itu ya penting banget. Sama sih tadi kalau di toko kan ada ratingnya. Sama kalau di akun juga ada rank, kan ada account ranknya gitu. Kalau kita udah lama nggak posting, kayaknya kita tenggelam gitu. Oh, Hilang. jadi kesalip ya sama akun-akun yang baru. Benar. Berarti memang di TikTok itu untuk mungkin kalau poinnya lebih ke cari followers baru kali ya Kak? Iya. Dan buat biar lebih cepat dikenal tuh kayaknya memang di situ. Oke. Terus kalau misalkan orang yang udah follow kita itu maintenance-nya gimana Kak? Maintenance-nya, yang pertama itu hal tersimpel sebenarnya di komen sih. Itu yang pertama, di komen dulu. Dan apalagi kan biasanya kan yang perlu di maintenance berarti kan orang yang memang biasa engage kan. Kalau biasanya ada followers yang emang ya udah follow tapi nggak pernah engage, kayaknya juga nggak ada poin bagaimana kita mau maintenance mereka, karena nggak ada intensitas juga. Tapi yang pertama adalah di komen dulu. Berarti kan kita fokus maintenance followers yang memang engage itu sama kita gitu. Kalau bisa juga di komen itu bukan yang cuma sebatas kita balas yes or no aja gitu. Kalau bisa ajak diskusi. Nah aku sering tuh ajak diskusi, misalkan misalkan dia balas, terus aku tanya balik kebutuhannya apa, terus dan lain-lain. Misalkan besok expect-nya konten apa nih. Nah biasanya mereka kasih ide juga tuh. Itu yang paling penting banget tadi sih, poinnya gimana kita membuat mereka merasa dianggap gitu. Nah, terus juga kalau di direct message itu juga kita harus balas, diskusi dan lain-lain.
Terus sekarang ada yang tanya lagi nih ke Hari, katanya gimana cara ngatasi masalah ATM sama tiru modifikasi. Ah, oke. Mungkin ada beberapa seller kayak nggak suka nih kontennya diikut-ikutin. Gimana ya kalau itu ya? Agak susah. Agak susah sih karena ya kita bisa tahu lah satu hari itu aja akan ada ribuan sampai jutaan konten tiap hari gitu. Dan semua saling terinspirasi. Benar. Iya. Gitu. Apalagi sesimpel apalagi kita konteksnya jualan, pasti pernah lah kita terinspirasi dari apa yang dilakuin sama kompetitor kita, termasuk juga di level kontennya. Nah sebenarnya kalau kita konteksnya kalau nggak suka kayaknya itu agak sulit gitu, karena juga nggak ada hak ciptanya kan gitu loh. Iya, Kecuali iya, ada benar. hak ciptanya, itu mungkin kita bisa kita bisa upayakan. Tapi pun kalau nggak ada, kayaknya selama itu tidak 100% mirip, kayaknya masih oke lah gitu. Kecuali memang udah 100% ya. Kan namanya juga ATM kan pasti modifikasi lagi gitu. Jadi bukan AT doang. Bener-bener. Terus juga untuk di media sosial TikTok ya khususnya, itu kan memang kita ngikutin tren kan. Bener. Jadi sama ya. semua otomatis, tinggal tonjolin brand. Dan otomatis jadinya juga menjadi bukan menjadi kebiasaan, tapi juga udah tertanam gimana caranya, ya apa yang lagi rame ya kita harus bikin kayak gitu, terlepas dia tren atau enggak gitu kan. Oke. Terus ada lagi nih Kak, kira-kira Kak Hari tuh mungkin pernah nggak, karena kan Kak Hari kan brand marketing ya, pernah nggak megang satu brand yang berhasil ningkatin omsetnya hanya dengan konten video? Oke, ada. Coba aku nggak mau nyebut Sebut itu brandnya ya. Ini Oke. aku masih di konteks pekerjaan sih. Dia brand kecantikan, aku dulu handle. Jadi itu case-nya adalah brand ini waktu kita go budgetnya nggak besar. Budgetnya nggak besar, tapi memang produknya tidak terlalu mahal gitu. Artinya kan secara secara objektif besarnya gimana cara kita selling dulu kan. Kita selling dulu biar ada cost untuk branding. Jadi dibalikan. Dan di sana itu kita akan berhubungan dengan platformnya yang berarti yang bisa mensupport di mana. Udah pasti akan ada di TikTok gitu. Karena akan ketemu dengan cara kerja platformnya gitu. Dan di situ itu secara konten strateginya itu kita benar-benar alokasikan semua budget kita itu untuk konten yang dibuat oleh influencer. Jadi influencernya pun yang nggak muluk-muluk, cari yang benar-benar yang cocok dengan kosmetik dan lain-lain. Dan saat itu kita tahu kan bahwa apa nih yang membuat audiens itu gampang suka ketika dengan konten produk, misalkan produk lip gitu. Dan kita tahu dia itu lebih suka ke warna, shade-nya, bentuk packaging. Itu dulu kita kita penuhi kayak tadi yang aku jelasin di hook di awal gitu. Dan habis itu promise produknya, karena memang produk itu waktu itu kan dia waterproof gitu. Yeah. Jadi kita benar-benar bikin satu eksperimen ke kontennya. Eksperimen gimana menunjukkan itu waterproof. Nah, untuk menunjukkan itu waterproof nggak melulu gimana caranya mereka apply di bibir terus mereka minum nggak luntur. Tapi kita pakai eksperimen yang berbeda. Misalkan kayak yang lebih ekstrim, misalkan dia pakai dia tulis misalkan di kertas, habis itu diguyur air atau seperti apa, atau memang kayak misalkan di tangan doang tapi habis itu disiramin air ngalir gede. Jadi memang ngeliatin ini beneran waterproof. Iya, bukan gitu. cuma sekedar minum doang. Benar gitu. Ya, paham saya. Jadi intinya gimana caranya konten itu bisa membuat audiens percaya bahwa ini real, nggak ada rekayasa segala macam. Dan waktu itu kita turunkan kontennya ke beberapa influencer yang memang cukup besar gitu. Dan waktu itu full penjualannya dari 3 bulan itu dari konten tersebut. Spesifik konten yang kita kemas yang tadi yang ada eksperimennya tadi, dan itu banyaknya memang dari influencer gitu. Berarti itu benar-benar baru pertama juga untuk brand itu ya Kak? Maksudnya untuk pertamanya? Untuk strateginya yang mereka terapin, atau sebelumnya udah pernah juga cuma sebenarnya beberapa brand udah pernah ngelakuin itu. Ya, jadi itu sebenarnya hal yang udah udah nggak baru, tapi memang masih efektif gitu untuk membuat orang percaya dengan kelebihan produk itu sesuai dengan apa yang kita janjiin gitu. Berarti itu bukan yang ketinggalan zaman, sampai kapanpun kayak masih bisa diterapkan. Masih bisa diterapin. Oke. Berarti teman-teman bisa dicatat tuh tadi tuh, nanti bisa diterapin ya setelah nonton podcast ini.
Nah, terus Kak, untuk tantangan yang dihadapi penjual atau seller-seller pemula dalam promosi konten ini, kira-kira apa sih Kak, dan mereka harus seperti apa? Oke. Untuk yang pertama itu adalah pasti sekarang itu kita tahu ya, brand selalu bertumbuh ya sekarang, banyak banget tiap bulan tuh banyak banget itu. Industri apapun kayaknya juga sekarang selalu bertumbuh. Jadi itu akan mempengaruhi tantangan kita akan seperti apa. Artinya kompetitor kita semakin banyak. Kompetitor. Terus untuk produk pun kayaknya untuk mencari inovasi produk yang benar-benar beda itu kayaknya sekarang juga hampir nggak kelihatan ya gitu. Jadi sebenarnya mungkin yang membedakan dari sisi mungkin either tadi dari sisi ingredients doang atau apa. Jadi maksudnya perbedaan produk, kelebihan produk pun juga tipis-tipis gitu. Makanya menjadi tantangan adalah gimana kita sebagai seller itu harus selalu tahu blind spot yang memang belum tersentuh gitu loh, dari sisi produk kita ataupun di brand kita sendiri gitu. Dan yang bagaimana itu harus kita sampaikan kan melalui konten. Contohnya misalkan di industri kecantikan aja itu sekarang udah masif banget gitu. Tapi yang pasti terjadi adalah kalau memang dari sisi produk kita itu emang udah nggak bisa diapa-apain, ya dia sebenarnya yang bisa mendeliver apa yang bisa dijanjiin, tapi nggak ada perbedaan dari kompetitor. Menurut aku nggak apa-apa. Berarti kita fokuskan itu kontennya di level yang berbeda. Tadi bisa nggak kita buat brand kita itu bisa menjadi lebih dekat dengan audiens kita, tetap melalui konten gitu. Maka akan mempengaruhi konten strateginya kan seperti apa. Oh mungkin konten kita lebih ke customer oriented konten-kontennya gitu. Yang mungkin biasa di sebelah selalu ngomongin tentang produk, tapi kita lebih bagaimana kita membuat konten selalu mengikut sertakan audiens kita, customer kita. Sebenarnya kita bisa bermain di area-area yang kayak gitu sih. Oke. Nah, tadi kan dari untuk seller pemula dari promosi mengatasi tantangan kontennya ya. Nah, kalau tantangan dari kelola tokonya nih Kak, untuk seller-seller pemula biasanya kan masih bingung nih kira-kira habis upload produk mau ngapain, harus ngapain. Intinya sih sebenarnya gini, kalau kita berjualan online yang perlu kita siapkan nanti ke depannya kalau besar mau kayak gimana. Kalau besar nanti gimana cara proses gudangnya. Operasional itu menurut saya penting banget. Tadi marketingnya, tadi Kak Hari udah jelasin cara kontennya dibuatnya gimana. Nanti cara gimana, kita juga harus pikirin gimana caranya nanti ini barang efektif nih, efisien, yang keluar harus sesuai gitu. Nah itu kita juga perlu pertimbangin gitu. Nah saya juga pernah punya Kak Bida, ini gak saya sebutin nama penjualnya, nah pengguna saya, seller, udah pernah saya handle, itu dia gak pernah jualan. Dan pas saya datengin belum ada penjualan. Nol, sama sekali nol. Tokonya juga baru selesai didiriin. Intinya saya tanya, kakaknya ada barangnya nggak? Ada. Oke, saya pandu, ayo gitu. Saya bantu buat saya diriin toko, integrasiin ke omnichannelnya gitu ya. Banyak tokonya langsung buka di 4 biasanya sih tadi ya. Shopee, Lazada, TikTok, Tokopedia. Mereka ya akhirnya pengguna jualan. Habis jualan upload produk dulu gitu. Yang gampang upload produk Shopee sama TikTok itu gampang gitu ya. Bisa upload, saya saranin buat salin ke toko yang lain. Habis itu tinggal manfaatin aja. Misalkan kita mau, kalau misalkan baru mungkin agak susah untuk ngeluarin biaya marketing ya. Jadi saya saranin buat coba gratis dulu. Kayak manfaatin misalkan harga coret. Itu kan kita yang buat sendiri tanpa kita harus daftar campaign gak beda. Tanpa kita harus bayar ke pihak marketplace. Atau ada Shopee juga fitur yang bisa dimanfaatin namanya fitur naikkan produk gitu. Nah alhamdulillahnya pas malamnya ada penjualan. Nah gitu. Terus juga bisa yang namanya live juga. Malam bisa dimanfaatin live dan segala macam. Karena kan biasanya orang-orang kan tadi yang dibilang sama Kak Hari ya, habis orang pulang kantor kadang buka handphone buat nonton live aja, itu juga bisa dimanfaatin kayak gitu. Nah kalau dari sisi big sales-nya kebantu dari apa? Tadi dari segi upload produk dulu, nanti pesanan yang masuk tinggal diproses. Nah dari sisi pesanan juga sebenarnya ada hal yang ngebuat pesanan kita juga ikut naik sebenarnya gitu. Pas apa? Pas kita proses pesanan baru masuk kita langsung proses. Pesanan baru masuk kita langsung proses. Itu kan ngebuat kayak orang, wah cepet banget prosesnya. Oh iya itu gitu. penting sih. Nanti secara nggak langsung pasti sistem bakal ngenaikin sendiri. Pesanannya itu bakal masukin kita terus. Intinya dari kitanya harus prosesnya secepat mungkin. Gimana caranya proses cepat mungkin? Ya tadi pakai omnichannel. Kalau kita nggak proses cepat mungkin, misal kita punya banyak toko, pasti ada aja satu toko yang ketinggalan atau ada 2. Kalau kita nggak pakai omnichannel, kadang 2-nya ini mati, nggak keurus. Yang kurus kadang 1 atau 2 aja, sisanya enggak. Fungsi omnichannel
semua jadi satu, pesanan masuk kebaca semua. Kayak gitu Kak Vida. Biasanya ya, ini pengalaman lapangan aja sih. Oke, mungkin dari beberapa seller ya Iya. kali ya, kelihatannya kayak gitu ya. Oke nih, ini pertanyaannya udah habis sih Kak. Mungkin dari Kak Hari ada closing statement sama Kak Ali. Kak Hari dulu atau Kak Ali dulu nih? Ayo siapa? Saya bingung nih. Kak Hari Kak dulu. Iya boleh deh. boleh. Paling ini sih kalau aku pribadi ngelihat sebagai memang brand marketer ataupun sebagai content creator sekarang juga aktif ya. Intinya yang banyak membuat kita kadang ngerasa sulit itu karena ngelihat masifnya perkembangan sekarang kan. Brand tuh banyak banget gitu. Tapi sebenarnya menurut aku semakin banyak kompetitor tuh semakin bagus sebenarnya. Kenapa? Karena kita akan punya study case yang banyak dari kompetitor yang bisa kita terapin, kita analisa buat kepentingan konten kita sendiri sebenarnya. Kebayang kalau misalnya kita nggak punya kompetitor, kita akan nyari study case-nya di mana gitu. Iya betul. Kita Cabang banyak pembelajarannya. testing terus sampai akhirnya kita either ketemu atau enggak gitu kan. Tapi kalau kompetitor kita banyak, kita bisa menjadikan mereka study case, apa yang works di mereka, ya kita akan coba cari pattern yang sama, tapi bukan yang tadi ya, bukan yang benar-benar tiru benar-benar 100% gitu. Itu kelebihan dengan banyaknya kompetitor. Jadi sebenarnya jangan dijadiin sebagai hal yang membuat kita takut gitu ya. Terus mungkin yang kedua juga dari pengalaman, coba fokusin di mana secara kapasitas kita sebagai seller dulu nih. Karena kan sebenarnya akan balik ke bisnisnya itu dengan cost gitu ya. Nah, sebenarnya konten itu udah punya power yang benar-benar bisa solve itu gitu. Kita mau kalau memang costnya besar ya kita akan bisa memenuhi konten yang memang ekspektasinya lebih dari sekedar konten selling aja, tapi kita juga bisa buat konten yang bagaimana kita lebih dikenal lebih banyak lagi sama banyak orang gitu kan. Tapi kalau memang kita secara costnya itu tidak terlalu besar, kita juga bisa memanfaatkan konten itu untuk mempercepat penjualan gitu. Yang pertama ya yang pasti harus itu adalah kita harus benar-benar tahu dulu nih apa yang produk kita itu sebenarnya mendeliver apa gitu. Terus memenuhi ekspektasi customer kita atau enggak, apa yang perlu kita tambahkan, perbaiki. Nah, sebenarnya konten itu hanya sebagai penyampai aja. Nah, isi dari konten tersebut tadi dari semua hal, dari omnichannel pun ada case di sana kita bisa jadiin konten. Dari level produk pun kita bisa jadiin konten. Terus dari influencer, dari customer kita sendiri. Jadi jangan terfokus bagaimana konten itu di satu pilar aja. Sebenarnya kita harus mengetahui banyak hal agar bisa akhirnya tahu konten apa yang benar-benar efektif yang harus kita sampaikan saat ini juga kepada semua customer kita gitu. Dari Kak Ali ada closing statement buat teman-teman yang baru mulai jualan, bingung-bingung. Intinya sih gini teman-teman, ini saya sering ketemu di lapangan. Ini khususnya buat rata-rata orang Indonesia seperti ini juga Kak Hari Kak Vida ya. Ini mungkin bagi teman-teman ini susah. Sebenarnya nggak susah ketika kita udah jalanin. Biasanya apa? Biasanya untuk pengaturan gudang gitu. Atau kadang juga Kak saya belum punya toko, gimana nih cara? Intinya jalan dulu, buka toko dulu. Kalau udah ada produknya di data. Data itu penting, pendataan itu penting. Seperti kode SKU. Itu saya nggak ucapin tadi sebenarnya karena itu bakal ribet banget. Itu penting banget buat kita akhirnya ke depan bisa tahu alur keluar masuknya barang. Itu pertama. Terus kenapa saya saran buka toko dulu gitu ya? Karena kalau kita udah buka toko bukan berarti kita harus punya barang. Kita bisa jadi dropshipper. Oh iya benar. Kita bisa jadi reseller. Manfaatin aja hal-hal seperti itu dulu gitu ya. Intinya kalau misalkan udah ada penjualan, ya teman-teman mau restock sendiri ya silakan. Gitu, teman-teman mau jual barang yang pengen teman-teman jual juga boleh. Intinya tadi benar kata Kak Hari, perhatiin aja nanti produk apa yang mau dijual, yang dibutuhin oleh masyarakat itu apa, itu bisa jadi bahan pertimbangan Kak Vida, seperti itu Kak Hari. Ya. Oke, teman-teman tadi ada closing statement dari Kak Ali dan Kak Hari itu menutup perbincangan kita hari ini. Teman-teman terima kasih banyak yang udah titip-titip pertanyaan buat dijawab sama Kak Hari, sama Kak Ali juga. Nah ini pertanyaannya semoga sudah terjawab semua. Kalau misalkan masih ada yang belum terjawab bisa langsung ke media sosial Kak Hari. Media sosialnya bisa disebutkan Kak? Oke, bisa ke TikTok Kurniawan AI. Kurniawan AI di TikTok. Terus untuk pertanyaan seputar omnichannel khususnya Big Seller, teman-teman bisa langsung aja ke www.bigseller.com. Nanti di sana ada bisa hubungi customer support atau ajukan pelatihan secara gratis. Oke, acara ini dari Big Seller yaitu Big Talk. Teman-teman bisa nonton nanti setiap
hari Kamis atau Jumat nanti tayangnya. Jadi akan ada episode-episode baru, tema-tema baru yang teman-teman bisa ambil dan pelajari, terus terapin juga ke tokonya biar toko teman-teman makin keren. Jadi jangan takut juga sama kompetitor. Tadi kayak kata Kak Hari, kompetitor itu bisa dilihat atau bisa kita pelajari juga buat toko kita. Oke, kalau gitu saya Bida Yunita pamit undur diri dulu. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.